Unlocking the innovation capability in supply chain through data analytics. Data insight nih Pak. Sebenarnya data insight itu apa sih Pak? Jadi dulu orang yang dapat data itu jadi istimewa, tapi mungkin nggak semasif sekarang gitu. Seberapa penting sih Pak data insight? Jadi punya competitive advantage. Competitive advantage. Regulation issue seperti apa berpengaruh terhadap kita. Impact-nya tuh kayak gimana sih Pak? Halo Sobat Mostran, selamat datang di Transport episode 145. Saya dan Giovanni sebagai host di acara pada hari ini. Oke, mungkin kita coba lanjut ya teman-teman. Dari episode kemarin kita kan sudah tuntas mengenai sustainability dan circular economics. Nah, hari ini kita mau lanjut bahas topik yang ngehits juga nih di kalangan perusahaan-perusahaan. Topiknya adalah Unlocking the innovation capability in supply chain through data analytics. Oke, nah tentunya buat bahas ini kita perlu narasumber yang capable, kompeten, dan teruji. Oleh karena itu, mari kita sambut Bapak ganteng dan misterius di sana, Bapak Toto Kurniawan. Wah, thank you. Halo Pak. Oke, baik. Wah, mantap. Siap. Ini sharing aja nih, bukan narasumber yang teruji nih. Wah, siap. Lebih kayak Bapak yang sharing ke saya sebenarnya sih Pak. Siap. Iya, siap. Oke Pak, sebelumnya thank you banget ya Pak udah nyempetin waktu buat hadir di Transport episode 5 Pak. Nah, kebetulan jadwalnya Pak Totok ini padat banget ya guys ya. Moga-moga hari ini kita semua Sobat Mostras juga terutama bisa belajar banyak nih dari Pak Totok. Ya nih, dari Bandung nih saya, demi Mostrans nih. Wah, siap. Semoga Transport bisa lanjut punya studio di Bandung ya. Iya Pak. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke topik hari ini gitu ya Pak. Kata orang kan nggak kenal itu nggak sayang ya Pak ya. Sip. Mungkin saya boleh kenalan dulu nih Pak, biar jadi sayang gitu. Oke. Mungkin nggak gitu juga ya Pak ya, nggak gitu juga ya. Oke, mungkin mulai dari background dulu nih Pak. Mungkin boleh sharing sedikit nggak sih Pak, mulai dari latar belakang studinya mungkin Pak Tok. Oke. Ya, saya kuliah di Universitas Padjadjaran. Oh, Unpad ya Pak. Ya, ngambil farmasi. Oke Pak. Kemudian lanjut ke apoteker. Apoteker. Di farmasi saya lulus, wah ini saya nyebutin lulus sih kelihatan tuanya nih. Lulus 2004, kemudian apoteker 2005. Oke. Kemudian saya belum lama ya, 2018 saya lanjut untuk studi S2 di SPM ITB. Siap. Saya ngambil manajemen. Konsentrasi saya lebih ke operation dan system thinking gitu. Jadi untuk decision making. Oke. Kemudian saat ini saya sedang ngambil S3. Wah. Doctor of Science in Management di SPM ITB juga. Saya sama ngambil dari system thinking. Jadi saya pingin sekali jadi orang operation, tetapi punya portfolio di system thinking gitu. Jadi dapat pandangan yang lebih besarnya gitu Betul, ya Pak. betul, Siap iya. Pak. Keren nih Pak. Semoga lancar ya Pak. Amin. Dokter ya Pak. Saya aja masih belum siap sih ya Pak. Iya. Nah, kalau dari kuliah mungkin studi kan udah tadi ya Pak. Mungkin boleh lanjut ke dunia profesional nih Pak. Mungkin boleh sharing-sharing Pak. Bebas Pak mau share nama PT atau enggak, tapi mungkin dari jabatan atau job desk-nya mungkin ya Pak, kurang lebih gitu. Oke, ya boleh. Saya mengawali karir ya itu di Danone. Jadi saya manajemen trainee Danone angkatan 2009. Sebenarnya saya jadi supervisor dulu 3 tahun. Kemudian waktu itu Danone mengadakan opening management trainee. Jadi saya bersaing dengan 1.600-an orang untuk dapat 16 orang. Saya salah satunya alhamdulillah. Jadi saya masuk di manajemen trainee 2009. Waktu itu di Danone Sayurusada yang produksi SGM, Latamil kayak gitu. Kemudian saya move ke Danone Dairy Indonesia yang produksi milk kuat yang sekarang diakuisisi oleh Indolacto ya. Gitu. Tapi in between ya di dua posisi itu saya sekitar 8 tahun pindah-pindah posisi. Jadi saya manufaktur pernah, quality pernah, proses improvement pernah, packaging development. Dan saya move ke Mondelez International. 1 tahun pertama saya di Lean Six Sigma Manager. Kemudian selanjutnya saya ke regional function. Jadi ada project management office untuk biskuit waktu itu. Jadi untuk handle Southeast Asia gitu. Saya sekitar 1,5 tahun di situ, baru masuk ke Kalbe Nutritional.
Di Kalbe Nutritional sendiri saya udah 7 tahun nih. Ini kayak perusahaan terlama. Lama ya Pak. Perusahaan single yang terlama ya. Kalau Danone tadi 2 perusahaan saya 8 tahun. totalnya Kalau 8 di Kalbe ini single perusahaan udah 7 tahun. Tapi di dalam 7 tahun nih saya sekitar ganti posisi, mungkin bukan ganti ya, tambah posisi itu 1,5 sampai 2 tahun. Jadi mulainya dari development untuk kontrak manufacturing sampai handle operasional, kemudian ada assignment untuk supply chain, kemudian handle supply chain sama eksternal plant sekalian. Oh, oke. Wah, mantap nih Pak karirnya Pak. Mulai dari QA di produksi ya Pak, terus Ya. tadi mungkin masuk ke Lean Six Sigma tadi ya Pak. Betul. Maksud nangkep. Terus Project supply chain, management. project management, supply chain ya Pak ya. Betul. Baru terakhir dipercaya buat megang toll out dan juga handle SCM di Kalbe Betul. Nutritional ya Pak. Iya, betul. Wah, siap Pak. Semoga nanti karir kita ya Sobat Monsters bisa Enggak sejarah. lah, lebih lah. Amin ya Pak ya. Iya Pak. Nah, mungkin kita masuk sedikit ke topiknya nih ya Pak ya. Tapi sebelum ke situ kira-kira boleh di-share nggak sih Pak kalau di Kalbe Nutritional itu tuh produknya apa aja ya Pak? Oh ya, ini pas saya pegang Lagi banget. pegang. Ini ya, produknya nih Hydrocoque, ini bagus banget nih. Oh, Kita iya, groundnya cukup bagus. Kemudian kalau backbone kita tentunya Morinaga series, ada Chill Kit, Chill School, Chill Go dan sebagainya. Iya, Pak. Ada Prenagen, ada Diabetasol, Intrasol, ada Fitbar, ada Z. Sebenarnya brand-brand cukup bagus ya, dan kita beberapa brand tuh market leader di Indonesia. Bahkan kita beberapa ada yang market leader di Filipina sama Sri Lanka gitu. Jadi kita punya portfolio cukup lengkap ya, dari ibu hamil, kemudian bayi, anak-anak sampai nanti udah tua kita. Iya, ada produk ya. Bener Pak. Siap. Memang produk-produknya sih kita pasti semua pernah lihat di supermarket lah ya. Betul sekali. Oke Pak. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama di topik hari ini ya Pak ya. Nah mungkin boleh sharing nggak nih Pak? Kalau di topik hari ini kan ada kata-kata data insight nih Pak. Sebenarnya data insight itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya poinnya data insight ini kan jadi marak tuh ketika kita masuk ke revolusi industri 4.0 ya. Gitu. Sebenarnya kita dahulu juga punya data insight tentunya. Ini kan sebenarnya bagaimana cara kita mengeksplorasi data, kemudian memanfaatkan data itu untuk kepentingan bisnis. Itu, tapi benar-benar mendalam. Nah, bedanya adalah dulu pertukaran data atau pertukaran informasi nggak secepat saat ini gitu. Jadi dulu orang yang dapat data itu jadi istimewa. Nah, sekarang semua orang bisa dapat data, tapi bisa memaknai data enggak. Makanya ada kata-kata insight. Bisa mendapatkan insight enggak dari data itu. Itu sih, itu poin banget yang membedakan antara kenapa sih data insight dulu kok nggak muncul. Ada sebenarnya, tapi mungkin nggak semasif sekarang gitu. Mungkin gitu. Efek digitalisasi dan teknologi juga betul, gitu ya, betul Pak, sekali. Hampir saya lihat sih semua perusahaan juga ngarah-ngarah ke data insight ini ya Pak ya. Betul. Oke, thank you Pak. Nah, kalau misalnya ini Pak, data insight itu ya, ini saya sambil minum ya. Oh, siap boleh Pak. Produk sendiri dong. Boleh Pak. Saya juga sekalian nih Pak ya Pak. Nah, kalau misalnya tadi kan Bapak cerita ya Pak, berarti data insight itu kalau data yang dieksplor kemudian diolah dan nanti digunakan sehingga jadi benefit gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, kira-kira buat zaman sekarang ini seberapa penting sih Pak data insight untuk perusahaan-perusahaan Pak? Ya, poinnya perusahaan itu kan mesti cita-citanya pingin, pertama objektifnya tercapai tentunya, visinya tercapai. Kemudian perusahaan itu mesti bisa sustainable, bisa sustain untuk jangka panjang. Nah, perusahaan kalau mau sustain itu mesti punya competitive advantage. Baik. Betul ya. Dulu jurusan apa? Nah, dulu saya kebetulan jurusan teknik industri Pak. Oh, oke. Jadi saya belajarin, tapi tipis-tipis aja ya Pak, marketing 5P gitu-gitu. Oh iya, benar. Tapi competitive advantage harusnya masuk ya pernah dulu ya di Michael Porter tuh ya. Iya. At least competitive advantage kan ada 2. At least ya. Sebenarnya ada beberapa mazhab lah gitu. Tapi at least ada 2. Satu differentiation, satu lagi adalah di cost leadership. Ya, jadi kalau kita mau bersaing dengan yang lain memanfaatkan differentiation, berarti kita mesti benar-benar menguasai data yang beredar di luar, khususnya yang terkait dengan apa nih dari consumer. Gitu. Jadi kayak misalkan apa sih tren consumer sekarang, kayak gitu. Kemudian bagaimana demografinya, bagaimana pembagiannya, segmennya seperti apa. Termasuk juga kayak political issue itu men-breakdown atau membawa konsumen tuh ke arah mana, kemudian kayak regulation issue seperti apa berpengaruh terhadap kita, kayak gitu. Itu mesti dikuasai sehingga portfolio kita itu benar-benar meet sama apa yang dibutuhkan oleh consumer.
gitu. Makanya dari situ bermunculan kayak innovation itu seperti design thinking approach. Jadi apa sih sebenarnya voice of customer itu, terus itulah yang di-push. Nah, sedangkan kalau kita mau masuk ke cost leadership, berarti dari dalam kita terutama ya, itu mungkin pernah dengar ada value chain analysis ya. Nah, value chain analysisnya mesti kuat banget. Jadi data itu dimanfaatkan gimana kita bisa mengeliminate waste pada chain yang kita punya, dan bisa optimize apa yang benar-benar punya added value. Gitu. Makanya benar-benar powerful gitu. Itu tinggal kita memaknai dan apa sih sebenarnya strategi kita terhadap itu. Oke Pak. Siap. Jadi tadi saya belajar hal baru nih Pak. Sistem thinking ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Ya, sistem thinking yang barusan innovation tuh design thinking namanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Siap Pak. Design thinking ya Pak. Mungkin itu nanti untuk topik berikutnya ya Pak. Iya Pak. Siap Pak. Nah, kalau misalnya tadi kan mungkin Pak Totok udah sharing ya Pak, seberapa pentingnya data insight ini digabungkan dengan tadi yang value chain itu ya Pak. Mungkin kalau value chain berarti kan udah ada dari lebih lama ya Pak. Cuman si data insight ini yang baru lebih nge-booming ya Pak, dibantu digitalisasi teknologi ya Pak. Betul sekali. Oke, nah kira-kira Pak kalau begitu Pak, kalau misalnya data insight itu gimana Pak impact-nya di industri nutrisional atau healthcare mungkin ya Pak? Saya ngomongin industri nutrisional atau healthcare? Nutrisional Ya Pak, Oke. Baik. Nah di industri nutrisional sendiri kira-kira data insight ini impact-nya tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin bisa sharing-sharingnya nih Pak, terutama arah dari si data insight itu ke supply chain-nya Pak. Ya, sebenarnya kita pertama selalu memulai itu dari objektif. Itu pertama banget ya. Jadi kita jangan sampai terjebak kayak FOMO gitu, bahwa ini data nih yang perlu kita junjung tinggi gitu. Data itu hanya enabler ya. Jadi kita mesti tahu objektif kita. Nah, secara garis besar itu kita punya 3 semua bisnis proses ya. Kalau belajar Lean Six Sigma, itu semua bisnis proses itu at least dilihat dari 3 perspektif. Satu perspektif cost satu bisnis, itu biasanya disebutnya business driven. Yang kedua perspektif customer atau customer driven. Yang ketiga itu employee atau proses, namanya proses driven. Jadi cara ngelihatnya itu. Nah, tujuan kita mau apa? Mau untuk yang sisi cost-nya, untuk efisiensi, atau sisi untuk satisfying customer, atau kita pingin untuk memperbaiki proses kita, jadi employee-nya juga happy gitu. Makanya ada kata-kata great place to work model kayak gitu. Jadi kita mesti melihat itu jadi 3 perspektif. Nah, kayak misalkan contohnya kalau di supply chain, objektif kita apa sih? Objektif kita ternyata kita nggak bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh dari distribution center kita di sini gitu. Mungkin ya Mostrans kan banyak banget ya terkait itu gitu. Betul, berarti ini sebenarnya itu di-drive oleh bisnis untuk bisa punya revenue baru, tetapi itu juga bisa harus membela kepentingan customer kan. Iya, betul. Kayak di nutrisi kayak gini kan kita juga mesti meyakinkan bahwa nutrisi yang kita bikin susah-susah dengan orang yang pinter-pinter itu bisa sampai ke tangan konsumen gitu. Nah, data itu bisa untuk kepentingan itu gitu. Untuk lihat. Jadi kayak misalkan nantinya itu bisa distratifikasi ada kepentingan itu. Let's say kayak misalkan sekarang ya di Sulawesi, Kalimantan itu kan GDP growth-nya lebih tinggi dibandingkan Jawa, betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak average Indonesia 5 point something ya, 5.03, 5.25 gitu. Tetapi di sana itu kan 6-7%. Iya, Pak. Itu berarti kayak emerging region gitu kan. Berarti mereka punya kemampuan untuk membeli atau buying powernya lebih bagus dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana caranya kita memanfaatkan channel mana yang harus kita isi gitu. Terus transportation apa yang mesti kita pilih untuk bisa mendeliver produk itu ke sana gitu. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian kalau marketnya semakin besar, semakin besar, apa perlu hub di sana atau mini distribution center di sana gitu. Itu data-data yang misalkan kita bisa pilih itu. Tapi again, mulainya tuh bersama objektif dulu. Terus kita mau membela mana dulu nih? Kepentingan cost
atau bisnis, Iya. kepentingan customer atau employee kita. Oke. Nah, misalnya contoh Mostran itu juga kepentingan employee ya, karena sekarang order truk kan juga lebih Lebih mudah ya, lebih Pak. mudah, iya. Iya, Pak. Dan katanya employee-nya oke, happy, itu customer maupun secara bisnis juga lebih Berkembang lebih ya, Pak. berkembang, betul. Iya, Itu. iya, Pak. Itu. Jadi stratifikasi data yang kita arahkan jadi bisa punya makna gitu lah, itu punya insight gitu. Gitu. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, thank you nih Pak Totok. Mostran malah Kayak- dibantu jualan nih, Pak. Kayak kuliah aja nih. Wah, enggak apa-apa, aman, Pak. Seru. Sambil minum Oh, minum. ya, siap. Silakan Pak. Nah, tadi mungkin Pak Toto kan udah ngeceritain lah ya Pak, Iya. cerita tentang jelas luasnya ya Pak, scope dari si data insight buat perusahaan nutrisi dan di supply chain-nya Pak. Iya. Nah, mungkin boleh sharing dikit nggak Pak? Apa sih kayak yang pernah dilakukan di dalam KN Pak terkait dengan si data insight ke supply chain-nya Pak? Iya, di KM mungkin ada salah satu contoh ya yang bagus tuh di tahun 2022. Oke. 2022 itu kan COVID, 2020, 2021, 2022 itu COVID udah agak melandai. Melandai. Iya. Ah. Nah, pas sudah agak melandai itu ada satu fenomena cukup bagus. Itu waktu itu China itu kayak pull order ya, demand-nya itu naik tinggi, jadi kayak build up stock itu. Gitu. Di sisi lain, consumer confidence index-nya, CCI-nya itu naik gitu, khususnya di Indonesia. Jadi kayak ada pikiran bahwa oh ini saya udah cukup punya confident level nih untuk buying produk yang baru atau buying produk yang sebelumnya mungkin lupa gitu atau terlupakan ketika zaman COVID, betul. Benar, Itu. Terus ada satu lagi global isunya itu adalah ketika penggunaan vessel itu karena ada policy bermacam-macam. Oh, di Cina harus berhenti dulu nih di sana untuk sekian hari di lockdown baru bisa move. Akhirnya secara operation vessel kan sulit tuh kan, jadi kayak domino efek ya. Iya, jadi mahal gitu ya Pak. Jadi mahal, jadi lama kayak gitu. Nah, itu data-data yang dari luar kita bisa meng-align-kan antara berapa sih lead time yang dulunya kita punya untuk vessel atau shipment dibanding sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana consumer confidence index-nya itu bisa naik atau enggak. Kemudian yang ketiga, seperti apa pola demand dan pola supply-nya. Nah, kayak itu bisa dipakai untuk menentukan day of inventory yang mestinya idealnya kita punya. Jadi kita nggak boleh, oh ya udah day of inventory-nya sama seperti kemarin, nggak bisa. Karena kita ada gangguan di supply, makanya kita mesti bisa define. Nah, gangguan di supply itu define-nya gimana gitu? Oh, yang berubah terutama itu adalah lead time-nya. Makanya deviasi untuk menghitung day of inventory itu adalah lead time dari supply. Kemudian kalau di statistik itu ada Z value-nya pada tingkat confidence level berapa yang kita punya. Teknik industri belajar pasti udah lupa ya. Pasti udah lupa Pak. Tentunya Pak. Ya, itu Z value-nya ada confident level berapa yang kita pingin. Oh, kalau kita pingin 98%, berarti Z value-nya mungkin kalau 97 mungkin sekitar 1,8, sekitar 2 kayak gitu. Jadi, kita bisa mengamankan day of inventory, tetapi sambil kita mengamankan sisi upstream-nya, kita pastikan juga di sisi downstream di market itu produk-produk kita deketin market itu, deketin consumer. Jadi sambil kita menahan fluktuasi di upstream, yang di downstreamnya udah siap gitu. Nah, downstreamnya apa yang mesti dicek? Downstreamnya lihat standar deviasi dari demand. Oh, demandnya tuh ternyata ada fluktuasi. Apalagi dulu 2020-2021 agak stuck, kemudian 2022 naik gitu. Jadi kalau ini yakin ya saya belajar di teknik industri kan ada forecasting ya. Forecasting Pak. Betul Pak. Nah, forecasting kan bisa pakai moving average. Betul. Iya. Nah, kalau yang kayak gini ini karena semakin mendekati kita semakin tinggi demand-nya, berarti mungkin pakai weighting moving average misalkan gitu. Jadi ternyata deviasi demand-nya perlu ditambah gitu. Jadi kita cover tuh, dan kita waktu 2022 itu bisa ketika kayak gitu sulitnya, kita justru order fulfillment kita naik sekitar 3%. 3% Pak. Dan 3% tuh nggak kecil ya. Saya mention yang ada di annual reportnya Kalbe lah. Meskipun Kalbe Nutritional ini kan bagian dari Kalbe aja ya. Mungkin sekitar 30%-an lebih dikit itu Kalbe Nutrition. Tapi annual report Kalbe itu kan revenue let's say sekitar 24 triliun. Oke Pak. 3% itu Iya Pak. itu setara 750 M. Iya Pak, benar Pak.
kita bisa memanage kehilangan opportunity 700 M gede banget Gede tuh. banget, luar biasa, Iya, luar biasa. banget itu gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi data yang beredar itu bisa kita manfaatkan benar gitu untuk bisa give impact ke bisnis gitu. Iya, Pak. Gitu. Ya itu contohnya sih ya. Contohnya ya, clear Pak. Jadi malah luar biasa ya Pak. Saya ngeliatnya di kondisi market yang kemarin tuh lagi nggak menentu ya Pak. Baik dari supply dan demand-nya lagi tinggi banget gitu ya Pak. Malah dari data insight ini KN bisa ngambil potensi buat istilahnya mengambil keuntungan ya Pak. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, kalau terkait hal itu Pak, mungkin boleh share nggak sih Pak kayak tahapan atau proses atau langkah-langkah apa sih Pak yang dibutuhkan untuk membuat data insight yang baik gitu Pak? Ya tadi sempat saya singgung tentang objektif apa dulu, objektif kita, terus kemudian kategorisasi mungkin dari 3 perspektif tadi ya. Kemudian kita mesti juga lihat itu kayak tahapannya itu sebenarnya tahapan pada digitalisasi itu kan secara umum itu kan pertama kayak data mining ya. Jadi gimana kita menggali data itu. Data mining. Gitu. Kemudian menjadi nanti habis itu menjadi diagnostik ya. Di seperti apa diagnosanya terhadap data-data itu. Sebenarnya kalau di perusahaan kami di Kalbe Nutritional data itu cukup bagus. Kita cukup bagus gitu. Mungkin pertama yang diimprove pertama itu diagnostik. Biasanya pakai dashboarding. Jadi kalau misalkan awal-awal data improvement itu mesti dashboard dulu. Apa sih yang mesti dilihat dulu. Nah, step keduanya adalah di data analysis. Data analysis, jadi apa sih secara trennya dan sebagainya. Jadi kalau kebetulan nih saya belajar system thinking ya. System thinking itu event itu hanyalah ujung dari kayak puncak gunung itu cuman ujungnya doang. Ujungnya aja yang kelihatan. Betul. Gitu ya, okay. Nah, event itu didrive oleh tren. Iya, jadi tidak mungkin ada event kalau sebenarnya nggak ada tren. Okay. Betul. Makanya data analysis itu penting banget untuk trennya. Ngelihatin akan mewujudkan event apa. Kemudian yang di bawahnya lagi itu ada struktur namanya. Nah, struktur tuh jadi tren ini dibentuk oleh struktur yang terpola gitu. Makanya pentingnya data insight. Jadi setelah data analysis itu insight-nya apa di struktur itu. Baru terakhir ada mental model itu terkait dengan apa cara berpikir manusianya gitu. Itu jadi saya ulang ya, diagnostik kemudian data analysis. Pas sudah data analysis baru kita berpikir untuk yang lebih bagus. Misalkan lo sekarang kan biar sering banget terdengar kayak namanya digital twin gitu. Itu adalah untuk kepentingan simulasi, untuk kepentingan prediktif atau preskriptif. Jadi kedepannya cita-citanya kan kayak AI gitu, udah dipreskriptif atau udah disuggest oleh machine learning ya, betul Pak, gitu. Iya, jadi udah seperti itu. Tapi mesti kita kuat dulu di 2 sisi tadi. Ada di dashboardnya kuat, ada diagnostiknya kuat, kemudian analisisnya juga kuat gitu. Jadi jangan buru-buru jumping ke konklusi gitu. Belum apa-apa udah machine learning gitu. Dan ini penting ya karena kayak namanya revolusi industri 4.0 ya. Saya kasih ilustrasi ya. Boleh, Pak. Di revolusi industri 2.0 itu dulu Ford bikin mobil tuh satu mobil 12,5 jam. Oh, yang model T ya Pak? Iya benar, tim model wes canggih juga. Ada yang nggak tahu juga. Tipis-tipis saya mulai menggali apa yang dulu saya pernah baca nih, Pak. Betul, tim model ya benar. Itu 12,5 jam, kira-kira 12,5 jam. Jadi kalau setahun ya 300-an mobil. Oh iya. Penduduk dunia mau berapa? Nah sekarang Avanza itu pada waktu peaknya itu paling 2 menit udah keluar satu mobil. 2 menit Pak? Iya, bayangkan. Dan itu revolusi industri kayak gitu. Jadi namanya juga revolusi yang Anda nggak bisa membandingkan itu akhirnya. Iya. Jadi ada lompatan. Nah, revolusi industri 3.0 itu kan tentang kayak internet, robotik dan sebagainya. Nah, khususnya robotik ya. Dulu speed mesin itu paling 50 saset atau 50 botol per menit itu. Biar bisa dihandle sama orang. Nah, speed botol sekarang ada yang 600 per menit, ada yang 1.200 per menit. Mau berapa orang gitu? 1.200 kan berapa orang yang harus ngurusin atau berapa puluh ratus orang yang harus ngurusin. Tapi dengan robotik itu terselesaikan. Dan Anda nggak bisa lagi membandingkan antara before 3.0 sama 3.0. Iya. Nah, industri 4.0 juga mesti gitu. Jadi harus bisa membawa kita tidak bisa membandingkan apple to apple dengan sebelumnya. Jadi harus
punya impact yang seperti itu. Jadi kayak misalkan ya itu kayak berubahnya kayak paradigma ya. Dulu kita yakin ya kalau mungkin karena teknik industri ya. Iya, Pak. Long run production. Jadi kalau produksi itu yang SKU A dulu panjang. Habis itu ganti SKU B itu nanti efisien produksinya. Ternyata sesuai data customer tuh nggak seperti itu. Mereka pingin spesial kan, pingin customize gitu. Jadi kecepatan itu penting gitu. Makanya pertukaran data yang cepat itu akan merubah paradigma kita dari mass production menjadi mass customization. Wah, baru saya dengar nih Pak, mass customization. Jadi Siap. Gimana caranya ngeset produksi kita, ngeset supply chain kita itu bisa berganti dengan cepat itu. Contohnya ya misalkan produk-produk fresh kayak roti kayak gitulah, mungkin di beberapa perusahaan itu yang expiry date-nya pendek gitu. Mereka nggak produksi misalkan coklat dulu sehari, cheese sehari kayak gitu loh. Nanti konsumennya dapatnya apa? Jadi dia produksi coklat bisa 5 kali dalam satu hari. Gitu. Kemudian cheese bisa 3 kali dalam satu hari. Jadi kecepatan itu penting banget. Tetapi kecepatan nggak akan tercapai kalau pertukaran datanya nggak bagus. Iya Pak. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi steppingnya mesti tahu dulu bahwa pertama objektif, yang kedua kita mesti maknai bahwa revolusi industri 4.0 itu membutuhkan perubahan paradigma. Jadi cara pandang kita terhadap manufacturing supply chain. Kemudian ketiga ini dari sisi tadi ya, diagnostik, analisis dan preskriptif, prediktif gitu ya. Ya Pak. Gitu. Oke Pak, mantap Pak. Kita sampai bahas revolusi 4.0 ya Pak ya. Kita ada dikit-dikit nyambungnya soalnya kan teknik industri ya. Saya di operation, di manajemen operation jadi. Iya bisa ada. Pak. Ternyata kepake juga nih Pak yang dulu saya pelajari ya. Iya siap. Nah mungkin boleh izin lanjut dikit nih Pak ke pertanyaan satu Pak. Nah saya penasaran nih Pak, kira-kira tadi kan Bapak udah sharing banyak banget gitu ya Pak. Nah kalau misalnya data insight itu bisa dihubungkan nggak Pak? Kira-kira kedua hal Pak. Pertama saya penasaran terkait dengan efisiensi dan produktivitas supply chain Pak. Kemudian juga ada arah ini nggak sih Pak, kayak hubungan data insight ke quality dan keamanan dari si produk yang diciptakan itu Pak. Oke, iya. Oke, jadi mungkin yang pertama itu gini, saya kasih ilustrasi yang cukup bagus ya ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Jadi kemampuan kita membaca data secara integrated ya. Jadi misalkan kalau di multinational company punya beberapa factory gitu ya. Oke Pak. Gitu, kemudian dia produksinya mirip-mirip gitu. Kemudian jalur distribusinya kan tentunya berbeda kan masing-masing negara, dia cover belum negara. Iya. Nah, itu apakah pilihan itu misalkan punya factory di setiap negara itu benar? Oke. Apakah bisa di-challenge? Nah, salah satu challenge-nya misalkan kemudian diintegrasikan. Dilihat secara cost seperti apa sih? Ternyata production cost dan manufacturing cost kemudian supply chain cost di negara tertentu itu jauh lebih tinggi mahal. Gitu. Kemudian di exercise kalau misalnya kapasitinya ini dipindah ke tempat lain, kemudian dihitung cost secara totalnya seperti apa konstelasinya gitu. Ternyata bisa lebih hemat. Gitu, dan itu bisa dilakukan. Akhirnya muncullah sebutan kayak supply chain reinvention. Jadi melihatnya itu bukan dari 7,5 diimprove menjadi 7,6 atau 7,7. Tetapi digambar ulang dari 7,5 nilainya bisa 9 gitu. Itu dan itu kebetulan pernah dilakukan di perusahaan sebelumnya ya. Gitu. Itu tapi questionnya apakah strategi itu applicable untuk semuanya ya belum tentu. Belum tentu ya Pak. Kayak misalkan perusahaan-perusahaan mineral water tuh mereka punya pabrik di setiap daerah lah kasarnya gitu untuk mendekati market. Jadi decisionnya mungkin berbeda gitu, tergantung pada tadi objektif bisnisnya apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua yang terhadap quality itu sebenarnya ini kebetulan disertasi saya membahas tentang ini. Wah, pas banget. Membahas tentang gimana sih sebenarnya peranan operational excellence itu terhadap industri 4.0. Nah biasanya orang-orang tuh lupa, pinginnya buru-buru masuk ke digitalisasi. Tapi perlu tahu dulu istilahnya
visinya operational excellence itu kayak apa gitu, karakteristiknya seperti apa. Contohnya di quality ya. Quality itu ada sebutan kayak JIDOKA di lean manufacturing. Jadi kayak autonomous gitu. Jadi kayak dia berhenti sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang dengan model-model digitalisasi yang diintegrasikan antara mesin dan mesin learningnya, jadi IoT-nya gitu itu lebih bagus. Jadi kayak misal ini kayak filling saset ya. Itu kan ada oksigennya, perlu dikasih nitrogen gitu biar mengembang sama susunya juga lebih bisa expire-nya lebih lama. Oh, baik. Gitu. Loh, ternyata oksigen konten ini bisa dicek online. Dulu harus dibolongin gitu. Sekarang online bisa karena berapa pressure-nya yang dimasukkan. Gitu. Terus dia teaching ke mesinnya. Jadi kalau misalkan berlebih oksigennya ya berhenti sendiri gitu. Ini memberikan warning gitu. Dan itu salah satu contoh aja. Sekarang kayak net weight juga bisa dikonekkan. Kalau net weight-nya kebanyakan atau terlalu kurang, apa sih mestinya diperintahkan ke mesin itu? Gitu. Jadi variasi antar produk itu semakin kecil. Jadi yang tadi saya bilang bahwa data itu menjadi enabler untuk bisa perbaikan di operational excellence gitu. Itu contoh-contohnya sih gitu. Pak. Saya yang mungkin bukan background di manufacturing gitu ya, Pak. Agak shock nih Pak ngedengernya, Pak. Ternyata mesin udah bisa secanggih itu ya. Iya, Pak? Betul. Kayak di film-film istilahnya ya, Pak ya, masa depan gitu ya. Betul. Tapi ya mesti hati-hati ya. Maksudnya purpose kita apa dulu, kemudian sebenarnya pain kita apa gitu. Iya. Itu jadi jangan terjebak. Di sana udah ada teknologi ini nih gitu. Terus kita harus ikut juga. Belum tentu kita meet dengan purpose kita gitu. Iya, benar. Wah, saya nangkep. Thank you nih, Pak. Nah, mungkin kita hari ini kan udah belajar banyak nih ya Sobat Monster. Saya ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan 1000 poin nih Pak, istilahnya 1000 poin nih Pak ya kalau di kuis ya. Jackpot nih. Jackpot ya Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak dari pengalaman Bapak ya Pak, yang udah tadi Bapak sharing Pak, boleh share nggak sih Pak, apa tantangan terberat terkait dengan data insight di supply chain Pak? Dan mungkin boleh share ke Pak, cara Bapak menanggulanginya tuh kemarin-kemarin seperti apa sih Pak? Iya, gimana pun juga ini kebetulan kan ya tadi ya yang tadi saya bilang tentang disertasi, saya menyikapi banget bahwa Indonesia ini sendiri sebenarnya dari pemerintah ya, dari government tuh sangat nge-push untuk gimana kita bisa making Indonesia 4.0 itu sebutannya di Kemenperin gitu. Jadi diukur tuh readiness-nya itu ada 5 dimensi kayak organization and management, people and culture dan sebagainya gitu. Diukur readiness-nya. Terus agar kita itu pas masuk kira-kira ada di level mana. Nah, banyakkan perusahaan, kebetulan kita manage kontrak manufacturing kan ada 17 ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu. Termasuk Lighthouse Indonesia untuk food beverage itu sampai tahun lalu ada 4 ya. Kalau sekarang mungkin nambah ya. Itu kita ya ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masalahnya ada di mana nih? Masalahnya itu adalah kita menyikapi digitalisasi itu terlalu cepat kayak FOMO gitu loh. Ini di sana digital berarti kita mesti ikut. Jadi kayak mindahin dari yang tadinya non digital menjadi digital. Terus buat next ya nggak tahu. Iya. Kita bingung juga. Makanya perlu punya basis yang kuat dulu, punya foundation yang kuat. Salah satunya di operational excellence gitu. Jadi apa sih yang mesti kita eliminate? Apa yang mesti kita perbaiki dari variasi produknya atau variability produknya gitu. Baru dari situ ketika kita jelas purpose-nya, jelas apa yang mau dikerjakan, kemudian dianalisa. Jadi jangan buru-buru ikut-ikutan. Kayak misalkan di enterprise planning system ya. Kita pinginnya perusahaan itu disuggest dengan planning yang otomatis gitu. Tapi inputnya benar atau enggak? Ini ada perusahaan lain itu akhirnya yang enggak berhasil, hanya satu channel aja yang dia bisa perbaikin karena dia input datanya cukup bagus. Yang lainnya input data aja telat-telat, gimana kita bisa memberikan suggestion planning yang bagus gitu. Jadi fokus dulu kepada apa basis atau foundation yang kuat untuk bisa membuat improvement. Habis itu memanfaatkan data insight tadi kemudian menjadi digitalisasi itu menjadi enabler, jangan menjadi tujuan. Iya. Jadi kayak Monstran bagus ya, karena sebenarnya kebutuhan orang itu kan bingung juga nih cari mobil nih saya calling mana kayak gitu ya. Itu terus ternyata ini kebutuhan itu tuh di sini kayak aku bisa melihat akses mobil yang kosong yang mana di area mana, size-nya berapa, harganya berapa nantinya ya itu ternyata bisa dilihat. Nah itu benar-benar bisa menjadi enabler.
Tapi apakah digitalisasi tujuannya? Enggak, tetap bisnis tujuannya. Iya, benar. Tetap bisnis, tetap revenue-nya kan. Iya, benar, Gitu. benar, Pak. Gitu. Nah, itu makanya perlu basic foundation dulu yang kuat. Jangan buru-buru, need time to get result lah gitu. Iya, Pak. Gitu. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bantu Siap. jualan Monstrans. Thank you juga nih. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Iya, Pak. Oke Pak, mungkin untuk menutup gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Sebelumnya saya makasih banyak nih Pak Siap, Totok atas makasih. sharingnya hari ini ya Pak ya. Mhm. Jujur berasa kayak kuliah 3 SKS nih Pak. Tapi mungkin buat sobat-sobat Monstrans di sana nanti bisa banyak belajar sih Pak dari apa yang kita diskusikan hari ini Iya, gitu ya iya. Pak ya. Nah, gimana teman-teman? Seru kan obrolan kita hari ini? Pasti teman-teman penasaran dong obrolan kita selanjutnya kayak gimana. Tentunya semua topiknya itu adalah yang terkini dan seru nih pastinya teman-teman. Oleh karena itu jangan lupa buat follow YouTube dari Monstrans. Jangan lupa juga bahwa kita ada sosial media lainnya. Di-follow juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja. Saya Gio. Saya Totok Kurniawan. Izin undur diri dulu teman-teman. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.